Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang badai siklon yang ada di negara tropis. Nah, perkenalkan dulu nih anggota kelompok saya. Yang pertama ada Sonia Desti, Alifah Khairul, Hafizatun, Ade Rosmah, dan Ulfa Sifa. Siklon adalah badai skala besar yang ditandai dengan tekanan rendah di tengah dikelilingi oleh gerakan angin melingkar atau berlawanan arah jarum jam di utara belahan bumi, searah jarum jam di belahan bumi selatan. Badai hebat muncul di perairan Atlantik dikenal sebagai badai, dan yang berkembang di Samudra Pasifik dan Laut Cina disebut topan. Klasifikasi yang tepat, misalnya tropis depresi, badai tropis, badai, tergantung pada kekuatan angin, kecepatan angin, dan cara penciptaan. Badai adalah badai kuat yang terbentuk di laut dengan kecepatan angin 74 mil per jam atau lebih. Mereka dilacak oleh satelit sejak mereka mulai formulir, sehingga peringatan dapat dikeluarkan 3-4 hari sebelum badai menyerang. Badai meliputi sebuah area melingkar dengan diameter antara 200 dan 480 mil. Dalam badai, angin kencang dan hujan mengelilingi mata pusat yang tenang, yang lebarnya sekitar 15 mil. Angin di badai terkadang bisa mencapai 200 mil per jam. Namun, kerusakan terbesar pada kehidupan dan harta benda bukan dari angin, tetapi dari gelombang pasang dan banjir bandang. Badai dinilai pada skala 1 hingga 5, yang dikenal sebagai angin badai Saffir-Simpson skala. Kategori 3, 4, dan 5 badai dianggap badai besar. Karena sifatnya yang kejam, durasi yang berpotensi berkepanjangan, dan ekstensif daerah yang bisa terkena. Badai adalah yang paling dahsyat dari semua badai. Itu musim badai berlangsung dari 1 Juni hingga 30 November, tetapi sebagian besar terjadi pada bulan Agustus dan September. Para ilmuwan telah mengembangkan pemahaman yang relatif baik tentang alam badai melalui observasi, radar, satelit, cuaca, dan model komputer. Menurut BMKG, tahun 2011, siklon tropis dapat terbentuk dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, suhu permukaan laut sekurang-kurangnya 26,5 derajat Celcius hingga ke kedalaman 60 meter. Yang kedua, kondisi atmosfer tidak stabil, memungkinkan terbentuknya awan cumulonimbus. Tipe awan ini, yang merupakan awan-awan guntur, merupakan indikator konvektif kuat. Kemudian yang ketiga, atmosfer yang relatif lembab di ketinggian sekitar 5 km atau 15.000 kaki. Ketinggian ini merupakan atmosfer paras menengah, yang apabila dalam keadaan kering tidak dapat mendukung bagi perkembangan aktivitas badai guntur di dalam siklon. Kemudian yang keempat, gangguan atmosfer di dekat permukaan bumi berupa angin yang berpusar yang disertai dengan pumpunan angin atau konvergensi. Kemudian yang terakhir, yakni perubahan kondisi angin terhadap ketinggian tidak terlalu besar. Perubahan kondisi angin yang besar akan mengacaukan proses perkembangan badai guntur. Selanjutnya, ada ciri khas angin topan. Kira-kira apa aja ciri khas angin topan? Yakni naiknya permukaan air laut sering disebut sebagai gelombang badai. Kenaikan permukaan laut ini adalah hasil dari tekanan rendah daerah pusat badai yang menciptakan ruang hampa. Angin badai menumpuk air dan kecepatan badai yang luar biasa. Gelombang badai langka telah meningkat sebanyak 14 meter atau hampir 46 kaki di atas permukaan laut normal. Fenomena ini dapat dialami sebagai massa besar air laut didorong oleh badai dengan kekuatan besar. Ketika mencapai daratan, dampak gelombang badai dapat diperburuk oleh air pasang, dataran rendah daerah pantai dengan dasar laut yang landai, atau teluk setengah tertutup yang menghadap ke laut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tingkat keparahan dampak badai pada manusia. Tingkat keparahan
Dampak badai pada manusia diperburuk oleh deforestasi yang sering terjadi sebagai akibat dari tekanan penduduk. Ketika pohon menghilang bersama garis pantai, angin dan gelombang badai dapat memasuki daratan dengan kekuatan yang lebih besar. Penebangan hutan di lereng bukit dan gunung dapat meningkatkan risiko banjir bandang dan tanah longsor yang disebabkan oleh hujan lebat yang terkait dengan siklon tropis. Pada saat yang sama, efek menguntungkan dari curah hujan, yakni pengisian kembali air sumber daya, dapat ditiadakan karena ketidakmampuan ekosistem hutan untuk menyerap dan menahan air. Morbiditas dan mortalitas. Kematian dan cedera akibat angin topan terjadi karena korban gagal mengungsi atau mengambil tindakan berlindung. Tidak mengambil tindakan pencegahan dalam mengamankan properti mereka meskipun ada peringatan yang memadai. Dan jangan ikuti panduan tentang kematian, keamanan makanan dan air atau pencegahan cedera selama pemulihan. Morbiditas selama badai itu sendiri disebabkan oleh tenggelam, tersengat listrik, laserasi, atau tusukan dari piung-piung yang berterbangan, dan trauma tumpul dari pohon yang tumbang atau objek lain. Serangan jantung dan gangguan terkait stres dapat muncul selama badai atau akibatnya. Gastrointestinal, pernapasan, vektor dan penyakit kulit serta gangguan keracunan pediatrik yang tidak disengaja semuanya dapat terjadi selama periode segera setelahnya siklon. Cedera akibat penggunaan gergaji rantai atau peralatan listrik lainnya yang tidak tepat, satwa liar yang terganggu, misalnya gigitan hewan, ular atau serangga, dan kebakaran sering terjadi. Untungnya, kemampuan untuk mendeteksi dan melacak badai telah membantu mengurangi morbiditas dan kematian di banyak negara. Kemudian pencegahan cedera. Profesional kesehatan masyarakat bekerja dengan lembaga manajemen darurat lokal untuk mempersiapkan orang untuk mengungsi dan mematikan utilitas mereka. Untuk menghindari cedera, penghuni harus disarankan untuk menggunakan akal sehat dan mengenakan pakaian yang pantas, termasuk kemeja lengan panjang, celana, dan sepatu atau sepatu bot keselamatan. Selanjutnya, mereka harus belajar tindakan pencegahan keselamatan yang tepat dan petunjuk pengoperasian sebelum mengoperasikan mesin bertenaga gas atau gergaji rantai listrik. Orang harus sangat berhati-hati saat menggunakan gergaji rantai listrik untuk menghindari sengatan listrik dan harus selalu menggunakan sarung tangan dan pelindung wajah atau kacamata saat menggunakan gergaji rantai apapun. Pengungsi harus disarankan untuk tidak mengarungi air karena mungkin ada kabel listrik yang jatuh, pecahan kaca, pecahan logam, atau lainnya kotoran di bawah permukaan. Ketika kembali ke tempat tinggal mereka setelah bencana, warga harus memeriksa kerusakan struktural dan bahaya listrik atau gas alam atau tangki propana. Mereka harus kembali ke rumah pada siang hari dan hanya menggunakan senter bertenaga baterai dan lentera untuk memberikan cahaya pada lilin, lentera gas, atau obor. Selama masa pemulihan, pejabat kesehatan masyarakat dan manajemen darurat setempat harus memastikan pasokan air bersih dan makanan yang memadai bagi penduduk yang dipindahkan. Selain menawarkan perawatan darurat akut, rencana komunitas harus menyediakan kesinambungan perawatan bagi warga tunawisma dengan kondisi medis kronis. Lalu, bagaimanakah langkah pencegahan terhadap adanya badai siklon? Yang pertama yakni membuat rencana aksi tanggap darurat yang mencakup pencegahan, peringatan, respon tanggap darurat, kriteria evakuasi, penutupan fasilitas, pemulihan bencana, dan personel inti. Aktifkan rencana aksi tanggap darurat saat siklon tropis teramati oleh pihak berwenang. Kemudian yang kedua adalah menunjuk koordinator dan tim aksi tanggap darurat. Pastikan bahwa anggota tim memahami tugas dan tanggung jawabnya. Anda juga diharapkan telah menyiapkan perlengkapan tanggap darurat dalam kondisi yang siap untuk digunakan. Kemudian yang ketiga adalah pastikan bahwa Anda mengetahui bagaimana menghubungi layanan tanggap darurat dan lembaga pemerintahan terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD.
Yang keempat, konfirmasikan bahwa Anda telah menerima peringatan dini cuaca dan informasi tanggap darurat melalui media. Mengetahui nomor kontak layanan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Yang selanjutnya adalah pastikan bahwa Anda telah memiliki rencana keberlanjutan bisnis atau rencana pemulihan bencana. Yang keenam adalah periksa fasilitas milik Anda untuk memastikan bahwa bagian penting seperti atap, kemudian gedung itu dalam kondisi yang baik. Bersihkan talang dan saluran air. Pastikan pompa pembuangan dapat beroperasi dengan benar. Amankan semua peralatan yang dipasang di luar gedung. Kemudian langkah yang ketujuh adalah identifikasi dan lakukan perawatan pada peralatan pendukung seperti genset. Pastikan bahwa bahan bakar tersedia dan memadai dalam hal jumlah. Kemudian yang kedelapan adalah ikuti instruksi yang disampaikan oleh layanan tanggap darurat lokal. Yang kesembilan, pasca kejadian siklon tropis, segera pulihkan kembali setiap sistem proteksi kebakaran serta peralatan keamanan pada kesempatan pertama. Jika terdapat pekerjaan pemotongan, pengelasan, dan pekerjaan yang melibatkan panas atau api dalam pekerjaan pemulihan pasca kejadian siklon tropis, pastikan bahwa prosedur manajemen pekerjaan panas telah diterapkan. Intervensi kesehatan masyarakat. Melakukan penilaian kebutuhan untuk masyarakat yang terkena dampak termasuk tinjauan publik infrastruktur kesehatan. Kemudian membangun sistem pengawasan aktif dan pasif untuk kematian, penyakit, dan cedera. Mendidik masyarakat tentang menjaga persediaan makanan dan air yang aman dan memadai. Tetapkan kontrol lingkungan, pantau penyakit menular dan buat keputusan tentang imunisasi yang diperlukan, misal tetanus. Kemudian institut program pengendalian cedera multifaset. Menetapkan langkah-langkah perlindungan terhadap vektor penyakit potensial. Pantau potensi pelepas bahan berbahaya. Kemudian pastikan rencana evakuasi untuk orang-orang dengan kebutuhan fungsional di panti jompo, rumah sakit, dan perawatan di rumah. Bekerja dengan masyarakat lokal untuk meningkatkan kode bangunan, misal desain yang ditingkatkan untuk keamanan angin. Thank you for your attention. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.